Di sudut kota kecil Jawa Tengah yang sepi, berdiri sebuah warung kopi tua bernama Kopi Kita. Tempat itu buka setiap malam hingga dini hari, menjadi persinggahan favorit para sopir truk dan pekerja malam. Aroma kopi robusta yang pekat biasanya memenuhi udara, tapi belakangan ini, ada bau lain yang menyelinap di antara wangi kopi. Aroma melati yang menyengat tanpa sumber yang jelas. Pelanggan mulai memperhatikan keanehan-keanehan kecil, gelas yang bergerak sendiri, suara bisikan dari sudut kosong, dan perasaan tidak nyaman seperti terus diawasi. Beberapa orang bersumpah melihat bayangan wanita di balik jendela, meski tak ada siapa-siapa di luar. Malam itu, seorang sopir truk bernama Rian duduk di meja paling ujung sambil menyeruput kopinya. Tiba-tiba, hidungnya menangkap bau melati yang sangat kuat, membuat matanya berair. Ketika ia mengangkat kepala, dari sudut pandangnya terlihat sesuatu putih melintas cepat di luar jendela. Perlahan, matanya beralih ke cermin kecil di dinding dekatnya, dan di sana, dengan jelas terpantul bayangan wanita berambut panjang berdiri tepat di belakang kursinya. Darah Rian membeku. Dengan gemetar, ia menoleh perlahan, tapi tak ada apa-apa di belakangnya. Ketika ia kembali melihat cermin, bayangan itu masih ada, sekarang dengan tangan pucat terangkat seolah ingin menyentuhnya. Keesokan harinya, truk Rian masih terparkir di depan warung, tapi sang sopir tidak pernah terlihat lagi. Pak Joko, pemilik warung, mulai memperhatikan perubahan aneh di tempat usahanya. Pelanggan yang biasanya ramai kini berkurang drastis. Mereka yang datang sering terlihat gugup, matanya terus melirik ke sudut-sudut ruangan seperti mencari sesuatu. Suatu malam saat membersihkan meja, Pak Joko melihat pantulan menyeramkan di cermin besar dinding. Sosok wanita berbaju putih berdiri di tengah ruangan yang sepi. Ketika ia berbalik, tak ada siapa-siapa, tapi di lantai terlihat jejak kaki basah mengarah ke kamar mandi belakang. Siti, pelayan warung, selalu menjadi orang terakhir yang pulang. Malam itu, ketika sedang mencuci gelas, ia mendengar suara tangisan dari kamar mandi, suara yang lebih menyerupai erangan campur tawa. Perlahan ia mendekat, menemukan pintu kamar mandi yang biasanya terbuka kini tertutup rapat. Gagang pintu terasa dingin menusuk ketika disentuhnya. Saat pintu terbuka, di sudut kamar mandi yang lembab itu terlihat sesosok figur membungkuk dengan rambut hitam panjang menutupi seluruh tubuhnya. Figur itu menoleh perlahan, dan yang terlihat bukan wajah, melainkan kegelapan pekat dengan 2 titik merah menyala. Siti menjerit dan kabur, meninggalkan semua barangnya. Kejadian-kejadian aneh semakin sering terjadi di warung itu. Gelas-gelas pecah sendiri di tengah malam, lampu neon berkedip tanpa alasan, dan suara langkah kaki terdengar dari ruangan kosong. Pelanggan yang tersisa mulai menceritakan pengalaman mereka, ada yang merasa rambutnya ditarik, ada yang melihat bayangan di cermin toilet, bahkan beberapa mengaku melihat wanita berbaju putih duduk di antara mereka sebelum menghilang. Bau anyir seperti kubangan air tergenang sering muncul tiba-tiba, terutama di dekat kamar mandi. Pak Joko mulai menemukan bunga melati segar di meja-meja tertentu setiap pagi, padahal ia tidak pernah menyimpannya. Seorang paranormal yang kebetulan mampir ke warung itu langsung merasakan energi negatif begitu masuk. Ia menjelaskan bahwa tempat itu menjadi jalan bagi sesuatu dari dunia lain. Seorang wanita muda yang meninggal tragis di masa lalu dan sekarang terjebak di antara dunia. Menurutnya, kuntilanak itu tidak menyadari dirinya sudah mati, dan terus kembali ke tempat yang dulu sering dikunjunginya. Paranormal itu memperingatkan Pak Joko untuk menutup warung sebelum terjadi sesuatu yang lebih buruk. Tapi nasihat itu datang terlambat. Malam berikutnya, 2 pelanggan yang duduk dekat jendela kabur teriak-teriak setelah melihat tangan pucat muncul dari bawah meja mereka. Kondisi warung semakin menyeramkan. Cermin-cermin di dinding sekarang selalu menunjukkan bayangan tambahan yang tidak ada di ruangan. Rak minuman bergetar sendiri di tengah malam, seolah diguncang oleh tangan tak terlihat.
Beberapa pelanggan melaporkan kopi mereka tiba-tiba berubah rasa menjadi pahit seperti campuran tanah, meski baru saja dibuat. Suatu pagi, Pak Joko menemukan semua kursi di warung itu teratur melingkar di tengah ruangan, dengan satu cangkir kopi masih panas di tengahnya. Kamera pengintai yang dipasang hanya menangkap rekaman penuh gangguan, tapi di antara noise itu terlihat sosok putih bergerak cepat dari satu titik ke titik lain. Malam terakhir warung itu beroperasi, Pak Joko memutuskan untuk berjaga sendirian. Ia duduk di belakang meja kasir dengan secangkir kopi dan senter besar di tangan. Jam menunjukkan pukul 3 pagi ketika lampu neon mulai berkedip tidak wajar. Suhu ruangan tiba-tiba turun drastis, membuat nafasnya terlihat seperti asap di udara dingin. Dari kamar mandi belakang, terdengar suara air mengalir deras, padahal keran sudah dimatikan. Ketika Pak Joko beranjak memeriksa, seluruh lantai warung sudah basah oleh genangan air keruh yang baunya seperti rawa. Di permukaan air itu, terlihat bayangan rambut hitam panjang mengambang. Dengan jantung berdebar kencang, Pak Joko berbalik untuk lari ke pintu depan, tapi tiba-tiba semua lampu padam. Dalam kegelapan total, ia mendengar suara gesekan kain basah di lantai, semakin dekat. Senternya menyala kembali, dan cahayanya menangkap pemandangan mengerikan. Seluruh dinding warung sekarang dipenuhi coretan-coretan seperti cakar, dan di setiap kursi duduk sosok-sosok wanita berbaju putih dengan kepala tertunduk. Perlahan, satu persatu kepala itu mulai mengangkat, memperlihatkan wajah pucat dengan mata hitam pekat. Bau melati yang menyengat memenuhi udara, dicampur aroma anyir seperti daging membusuk. Pak Joko jatuh pingsan ketika melihat sosok utama muncul dari kamar mandi, tubuhnya mengeluarkan air keruh dari setiap pori-porinya. Esok harinya, warung kopi kita ditemukan dalam keadaan berantakan. Semua cermin pecah, kursi-kursi terbalik, dan dinding-dinding penuh coretan aneh. Yang paling mengerikan adalah genangan air besar di tengah ruangan yang tidak bisa dikeringkan, seolah terus terisi dari sumber tak terlihat. Pak Joko ditemukan pingsan di gudang belakang, rambutnya tiba-tiba memutih semalaman. Sejak hari itu, warung itu tidak pernah dibuka lagi. Penduduk sekitar sering melihat cahaya lampu neon dari dalam bangunan yang seharusnya kosong, dan kadang-kadang sosok wanita berbaju putih terlihat berdiri di belakang jendela, menatap keluar seolah menunggu pelanggan yang takkan pernah datang. Tahun-tahun berlalu, bangunan warung itu tetap berdiri tapi tidak ada yang berani mendekati, apalagi membelinya. Cerita-cerita seram terus beredar di masyarakat. Beberapa pemburu hantu yang nekat masuk melaporkan suara tangisan wanita dan aroma melati menyengat meski di dalam sudah tidak ada perabotan sama sekali. Yang lebih aneh, beberapa orang mengaku melihat meja dan kursi yang seolah kembali ke posisi semula setiap pagi, meski sudah dibuang. Seorang fotografer urban yang mencoba mengambil gambar di tempat itu menemukan bayangan putih kabur di setiap fotonya, selalu berada di spot yang sama, dekat jendela pojok tempat Rian duduk di malam kejadian pertama. Penelitian paranormal menyebutkan bahwa warung itu berdiri di atas bekas sumur tua dari era kolonial. Catatan sejarah menunjukkan bahwa di lokasi itu pernah terjadi tragedi seorang wanita muda yang bunuh diri setelah ditinggal kekasihnya. Legenda setempat bercerita bahwa jiwanya tidak bisa tenang karena tidak pernah mendapat pemakaman yang layak. Beberapa ritual pembersihan sudah dicoba, tapi selalu gagal. Bahkan seorang dukun terkenal kabur ketakutan setelah merasakan energi yang jauh lebih kuat dari yang diperkirakan. Kini, bangunan itu menjadi tempat yang dihindari, terutama saat malam Jumat Kliwon ketika aktivitas paranormal dikatakan paling kuat. Fenomena aneh tidak hanya terjadi di dalam bangunan. Pepohonan di sekitar warung itu tumbuh dengan bentuk aneh, seolah membungkuk menjauhi bangunan. Binatang-binatang liar tidak pernah mendekati area tersebut, dan burung-burung sering terlihat menghindari terbang di atas atapnya. Beberapa warga mengaku melihat sosok wanita itu kadang muncul di jalan depan warung di tengah kabut pagi, berdiri menatap ke arah bekas meja kasir.
Yang lebih mengerikan, beberapa sopir truk melaporkan melihat kopi kita seolah kembali beroperasi di malam-malam tertentu, dengan cahaya lampu neon dan bayangan orang-orang di dalamnya. Sebuah pemandangan yang selalu menghilang ketika mereka mendekat. Analisis foto-foto yang diambil di lokasi menunjukkan pola aneh. Setiap gambar yang mengandung unsur paranormal selalu memiliki suhu warna yang berbeda, seolah ada sumber cahaya lain yang tidak terlihat mata telanjang. Rekaman suara di tempat itu sering menangkap erangan wanita dan suara air menetes, meski tidak ada sumber air aktif di dalam bangunan. Beberapa alat pengukur EMF, electromagnetic field, menunjukkan lonjakan energi tiba-tiba di area tertentu, terutama dekat bekas kamar mandi dan spot tempat cermin besar pernah tergantung. Fenomena ini membuat para peneliti paranormal yakin bahwa entitas di tempat itu bukan sekadar sisa energi, tapi sesuatu yang benar-benar sadar dan aktif. Teori mulai bermunculan tentang identitas kuntilanak warung kopi ini. Sejarawan lokal menemukan catatan tahun 1928 tentang seorang penari ronggeng bernama Siti Mariam yang menghilang secara misterius. Konon, ia sering berkunjung ke warung kopi yang berdiri di lokasi yang sama sebelum menghilang setelah dituduh mencuri oleh pemilik warung saat itu. Beberapa versi mengatakan ia bunuh diri di sumur belakang warung, sementara yang lain percaya ia dibunuh dan dikubur di tempat itu. Apapun kebenarannya, pola aktivitas paranormal di lokasi itu sesuai dengan karakteristik haunting oleh roh yang mengalami kematian tragis dengan unsur ketidakadilan dan air sebagai elemen utamanya. Upaya terakhir untuk membersihkan tempat itu dilakukan oleh sekelompok paranormal dengan ritual besar. Mereka membawa air dari 7 sumur suci, pembacaan doa dari berbagai agama, dan bahkan mengundang ahli geomansi untuk menetralisir energi negatif. Namun ritual itu berakhir dengan bencana ketika semua lilin tiba-tiba padam bersamaan dan suara tertawa histeris memenuhi ruangan. Salah satu peserta ritual pingsan setelah mengaku melihat puluhan tangan keluar dari dinding mencoba menariknya. Sejak kejadian itu, tidak ada lagi yang berani mencoba mengusik kedamaian, atau lebih tepatnya ketidaktenangan, penghuni tak kasat mata warung kopi kita. Keadaan bangunan itu semakin buruk seiring waktu, tapi anehnya, tidak ada tanda-tanda kerusakan alami yang seharusnya terjadi. Kayu-kayunya tidak lapuk, atapnya tidak bocor meski sudah puluhan tahun tidak dirawat. Penduduk sekitar sering mendengar suara aktivitas di dalam bangunan kosong itu. Gemerik gelas, gesekan kursi, bahkan suara mesin pembuat kopi yang seharusnya sudah tidak ada. Beberapa orang yang nekat mendekati jendela melaporkan melihat interior warung yang bersih dan teratur, seolah baru saja dibersihkan, dengan uap mengepul dari cangkir-cangkir di meja. Fenomena ini membuat banyak orang percaya bahwa warung itu masih beroperasi, tapi bukan untuk pelanggan dari dunia manusia. Penelitian terbaru menggunakan teknologi inframerah menunjukkan sesuatu yang mengejutkan. Di dalam bangunan kosong itu terlihat bentuk-bentuk panas yang menyerupai sosok manusia duduk di kursi, berdiri di belakang meja, dan bergerak di antara meja-meja. Pola panas ini konsisten setiap malam antara pukul 11 malam hingga 3 pagi, jam-jam saat warung itu dulu buka. Yang lebih aneh, di spot bekas mesin kopi, terdeteksi sumber panas tinggi seolah ada mesin yang sedang bekerja, padahal secara fisik tidak ada apa-apa di sana. Temuan ini semakin memperkuat teori bahwa aktivitas di tempat itu bukan sekadar sisa energi, tapi semacam rekaman yang terus berulang atau bahkan dimensi lain yang tumpang tindih dengan dunia kita. Kini, warung kopi kita menjadi bagian dari wisata horor lokal, meski tidak pernah dibuka secara resmi untuk umum. Para pemburu hantu dan peneliti paranormal sering berkemah di luar bangunan, berharap menangkap bukti aktivitas supernatural. Beberapa berhasil merekam suara-suara aneh atau foto penampakan, tapi banyak juga yang pulang dengan pengalaman menakutkan yang tidak ingin diulangi. Seorang YouTuber terkenal yang mencoba menginap di dalam bangunan kabur setelah 3 jam, mengaku terus mendengar suara seseorang berjalan mengelilinginya dan merasakan sentuhan dingin di lehernya. Ia juga menemukan bekas bibir berwarna merah tua di cangkir kopi yang dibawanya,
padahal ia sendirian di ruangan itu. Misteri warung kopi kita mungkin tidak akan pernah terpecahkan. Setiap generasi baru akan mendengar cerita-cerita seram tentang tempat itu dan beberapa mungkin akan mencoba membuktikannya sendiri. Tapi satu hal yang pasti, di suatu malam yang sunyi, jika Anda kebetulan lewat di depan bangunan tua itu dan melihat lampu neon menyala dari dalam, lebih baik Anda terus berjalan. Jangan sekali-kali menengok ke arah jendela, karena siapa tahu apa, atau siapa, yang mungkin sedang menatap balik dari dalam. Dan jika Anda mencium aroma melati yang tiba-tiba muncul di udara, larilah. Larilah secepat mungkin, karena itu berarti penghuni tetap warung itu sudah mencium kehadiran Anda, dan mereka selalu haus akan pelanggan baru.